Ini adalah 7 tips bagi Anda yang ingin memulai usaha percetakan. Yap, Anda tidak salah dengar. Bisnis percetakan sekarang bukan menjadi pekerjaan biasa, tapi merupakan sebuah kebutuhan bagi perusahaan-perusahaan yang ada di luar sana. Nah, contohnya untuk beriklan, untuk reklame, atau stempel, dan banyak lagi sebagainya. Seiring dengan perkembangan zaman dan modernisasi, ya, bisnis percetakan ini sangat menggiurkan, teman-teman. Bisnis percetakan ini masih sangat bersinar dan tidak meredup. Justru semakin mengalami peningkatan berkat masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhannya di bidang usahanya, seperti pembuatan banner, undangan, dan lain sebagainya. Namun, sebelum teman-teman memulai usaha percetakan ini, teman-teman harus memahami tentang seluk-beluk dari bisnis percetakan ini, teman-teman, supaya saat teman-teman memulai dalam bisnis percetakan ini, teman-teman tidak bingung mulai dari mana ya, modalnya dari mana. Nah, teman-teman tidak bingung seperti itu. Jadi kali ini saya akan membagikan tips bagi teman-teman yang ingin memulai usaha percetakan ini, teman-teman. Pertama, teman-teman harus mulai merencanakan bisnis. Buat rancangan bisnis, rencana bisnis, teman-teman. Seperti apa rencana bisnis itu? Teman-teman harus catat survei ya. Teman-teman harus survei usaha percetakan ini apa sih yang dibutuhkan apa aja ya, bahan bakunya apa aja. Teman-teman juga harus bisa menemukan kelemahan dari bisnis percetakan ini apa sih, kelebihan dari bisnis percetakan itu apa sih. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan seperti ini nanti ada di video saya. Teman-teman cari aja di video saya, pasti ada kelemahan bisnis percetakan, kelebihan, alat-alat yang dibutuhkan, itu ada di video saya. Setelah teman-teman memiliki satu tujuan ya, satu target lah, percetakan saya arahkan ke sini. Misalkan saya mau bisnis memulai di usaha cetak foto aja dulu gitu. Nah, teman-teman harus mulai siapkan modalnya, teman-teman ya. Jadi yang kedua ini adalah persiapan modal, teman-teman ya. Jadi rincian modalnya apa saja yang dibutuhkan kalau teman-teman ini mau buka usaha cetak foto. Misalkan dahulu bisnis percetakan ini memiliki modal yang tidak kecil, teman-teman ya, bisa lebih dari 200 juta itu dulu, teman-teman ya. Jadi paling enggak dulu itu orang punya kamera itu udah berapa juta itu ya, dulu itu mahal sekali kamera. Nah, tapi sekarang tidak, teman-teman. Sekarang untuk memulai usaha percetakan pemula, teman-teman hanya cukup modal HP. Ini pengalaman pribadi saya sebagai percetakan ya. Orang percetakan itu modal awal itu HP, kawan-kawan ya. Dan dulu itu untuk bahan baku itu 5-10 juta, kawan-kawan. Itu dulu. Kalau sekarang nah HP saja sudah cukup, kawan-kawan, untuk memulai usaha percetakan. Tapi jika teman-teman ingin memulai usaha percetakan yang lebih ke naik tingkat lagi, nah selain HP, teman-teman memerlukan komputer atau laptop ya, dan juga printer. Nah, ini sudah naik tingkat, teman-teman. Kalau teman-teman sudah punya HP, sudah punya komputer, sudah punya komputer atau laptop, sudah punya printer atau scanner ya. Kalau cetak foto itu butuh scanner, itu sudah naik tingkat, teman-teman. Jadi naik kelas lah ya, gambarnya. Dari punya HP saja itu naik ke punya komputer, punya printer, punya scanner. Itu sudah naik tingkat. Kenapa saya bilang memulai usaha percetakan bisa dari HP saja? Ini, teman-teman, sekarang ini
promosi bisa di mana-mana, di media sosial ya, terutama kita online. Nah, promosi online, kita cetak foto secara online seperti cetak foto Polaroid, cetak foto biasa, baby custom, itu bisa lewat online teman-teman. Dan editnya di mana? Kita bisa edit sendiri ya, kita bisa edit sendiri. Zaman sekarang ini banyak sekali aplikasi untuk edit seperti Canva, seperti Photoroom dan lain sebagainya teman-teman. Jadi kita bisa edit. Nah, gimana cetaknya? Kita bisa cetak keluar teman-teman. Jadi kita cetak ke tempat percetakan yang sudah ada printernya. Nanti kita ambil laba di situ. Itu teman-teman. Kalau kita memiliki komputer dan printer, kita bisa cetak sendiri. Itu keuntungan kalau kita sudah naik ke tingkat selanjutnya. Jadi dengan modal mungkin sekitar 10 juta gitu ya, 10 juta itu sudah sama bahannya, udah itu kita sudah bisa naik tingkat ke cetak sendiri, seperti beli printer, beli komputer, itu bisa. Yang ketiga teman-teman, yang ketiga adalah memahami proses produksi. Teman wajib memahami proses produksi. Ini jika sudah teman-teman sudah merencanakan rencana bisnisnya seperti apa, modalnya berapa. Yang ketiga adalah teman-teman harus memahami proses produksinya teman-teman. Nah, untuk memahami proses produksinya ini, teman-teman harus belajar kepada para yang sudah memulai duluan ya, para master-master yang sudah memulai percetakan duluan. Atau jika tidak, teman-teman juga bisa melakukan menonton video di YouTube, bisa subscribe ya, bisa subscribe channel saya untuk bisa belajar tentang percetakan pemula teman-teman ya. Nah, setelah teman-teman belajar menguasai sedikit tentang percetakan, tentang produksi, teman-teman bisa improvisasi sendiri, karena semakin zaman berkembang, percetakan juga banyak melakukan inovasi-inovasi perkembangan di era digital teman-teman ya. Seperti sekarang ada cetak sablon DTF, bukan manual lagi, ada yang lain-lain ya, bisa sablon spanduk, bisa cetakmu. Nah, teman-teman harus improvisasi sendiri nanti. Dan juga untuk desain itu juga teman-teman nanti seiring berjalannya waktu, teman-teman akan bisa melakukan desain sendiri. Teman-teman akan bisa melakukan mengerti ya, ada insting untuk menentukan warna. Oh, desain ini cocoknya dengan ini, warna ini, atau seperti ini modelnya. Itu teman-teman akan paham secara sendirinya setelah teman-teman terjun di dunia percetakan. Mungkin untuk belajarnya itu dasar-dasarnya aja, pengembangannya teman sendiri pasti bisa nanti ya, sesuai insting percetakan teman-teman, itu pasti bisa. Nah, untuk selanjutnya adalah lokasi teman-teman ya. Untuk keempat ini adalah lokasi. Teman-teman harus memiliki lokasi yang strategis. Lokasi yang strategis itu lokasi yang bagaimana? Nah, untuk lokasi yang strategis ini, teman-teman bisa di area perkantoran atau di area usaha ya, seperti pasar juga bisa. Nah, di area perkantoran ini marketnya sangat besar teman-teman ya. Nah, yang kedua bisa di area kampus atau sekolahan. Nah, bagi teman-teman yang sudah memiliki komputer dan printer, pilihlah printer yang ada scan-nya. Jadi teman-teman bisa sekalian fotokopi gitu teman-teman. Di area sekolahan biasanya ramai fotokopi dan artikel gitu ya. Nah, untuk lokasi, teman-teman harus memilih lokasi yang strategis. Juga diperhitungkan biayanya, biaya sewanya. Jadi biaya sewa ini kan sudah ikut di perhitungan modal tadi ya teman-teman ya. Lalu teman-teman sudah ada tempat tinggal di depan jalan raya, di pinggir jalan raya, itu sudah sesuatu modal ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa buka langsung di depan rumah teman-teman tuh. Nah, untuk lokasi sendiri ya teman-teman ya, seperti yang saya alami,
Ini lokasi rumah saya tidak di jalan raya, tapi masuk di perkampungan, teman. Tapi sekarang ini sudah zamannya online, teman. Jadi meskipun kita kerja mulai dari kamar, mulai dari rumah seperti yang saya alami, kita tetap bisa eksis di percetakan karena kita bisa mulai dari online, ya, dari media sosial, dari workplace, itu kita bisa memulai dari sana, teman-teman, ya. Jadi kita mulai promo-promo di media sosial, nanti bisa COD, ketemuan gitu ya di lokasi sekitar daerah tempat tinggal kita, itu bisa, teman-teman. Jadi selain kita bisa menyewa tempat, kita juga bisa eh, jualan secara online, teman-teman, seperti itu untuk percetakan. Dan yang selanjutnya dan yang kelima, teman-teman, adalah analisis. Nah, analisis ini seperti ini, teman-teman. Banyak yang memulai usaha, tapi hanya bisa memulai. Kita niat nih, kita mulai. Nah, setelah di tengah jalan percetakannya bisa gulung tikar, teman-teman. Itu karena tidak ada analisis. Analisisnya seperti ini. Seperti kebanyakan percetakan yang lainnya, ya, teman-teman. Ketika pelanggan memulai pesan orderan ya kepada kita, nah kita harus meminta DP terlebih dahulu, teman-teman. Kalau enggak gitu, nanti saat pesanan itu jadi orangnya tidak mengambil, bagaimana, kan kita nggak bisa. Jadi DP itu untuk mengunci pesanan kita, pesanan customer kita itu, teman-teman. Jadi saat misalkan pesan undangan ke kita, jadi kita harus minta DP 50% atau pelunasan, seperti itu, teman-teman, ya. Kalau nggak di DP, nanti nggak diambil, undangan sudah ada tulisannya mereka terpakai, teman-teman, ya. Jadi kita yang rugi, dan banyak sekali percetakan pemula yang rugi karena sebab seperti itu, teman. Jadi jalurnya adalah customer memesan dan memberi DP atau pelunasan. Habis itu kita sebagai produsen itu melakukan produksi. Setelah itu konsumen mengambil pesanan. Untuk tips yang keenam, teman-teman, ya. Untuk tips yang keenam itu teman-teman tidak sering-sering menolak orderan dari pelanggan, teman-teman, ya. Mungkin di suatu saat nanti teman-teman banjir orderan gitu ya, rame orderan dan rame pengerjaan, karena tiap customer ini, konsumen ini butuh cepat, biasanya butuh kerjaannya cepat, sehari jadi, 2 hari jadi gitu, teman-teman. Saat kita banjir orderan, kita akan mengalami kewalahan orderan gitu ya, teman-teman. Nah, bagaimana tips menangannya supaya kita tidak menolak? Karena saat kita menolak customer itu sangat minim sekali customer itu akan balik lagi kepada kita, teman-teman. Yang kita terima saja kadang dia tidak balik lagi, apalagi yang kita tolak gitu ya, teman-teman, ya. Logikanya seperti itu. Jadi tips bagaimana cara tidak menolak orderan itu, kita bisa melakukan lempar orderan, teman-teman, seperti itu. Jadi kita terima orderannya, habis itu kita lempar ke percetakan lain yang lagi senggang. Dengan begitu kita akan membagi penghasilan kita kepada teman-teman yang lagi senggang. Mungkin nanti jika kita senggang, teman-teman percetakan lainnya yang lagi rame, dia akan melempar kerjaan kepada kita, jadi kita tidak nganggur, seperti itu ya, teman-teman, ya. Jadi saling lempar orderan gitu, itu enak, teman-teman, ya. Jadi jangan pernah menolak, kalau bisa jangan pernah menolak orderan, itu, teman-teman, solusinya. Tips untuk tidak menolak pelanggan, sayang sekali kalau ditolak, teman-teman. Oke, selanjutnya adalah pelayanan terbaik, teman-teman, ya. Yang ketujuh, yang terakhir, adalah pelayanan terbaik. Bagaimana pelayanan terbaik ini? Nah, pelayanan terbaik ini adalah kita selalu bersifat
bersikap ramah kepada pelanggan ya teman-teman, jangan buat senyum gitu kepada pelanggan kita. Halo, ada yang bisa saya bantu gitu. Jadi kita harus mulai senyum kepada pelanggan, jangan jengkel kepada pelanggan. Apalagi tentang saat kita desain ya, jadi kita harus ikuti kemauan pelanggan meskipun itu menurut kita pribadi itu desain itu kurang baik gitu. Tapi kalau pelanggannya sudah minta seperti itu dan kita sudah menjelaskan tapi tetap seperti itu ya, kita turuti saja. Jadi kita nggak perlu ngeyel kepada pelanggan gitu teman-teman. Kita arahkan kalau memang dia tidak sesuai dengan selera kita. Jadi selera orang kan berbeda teman-teman ya, jadi mungkin dia tidak sesuai dengan selera kita, jadi dia punya inspirasi gambaran sendiri tentang desainnya, jadi kita turuti saja walau kita tidak suka dengan desain tersebut, karena itu merupakan pelayanan teman-teman ya, pelayanan yang baik. Nah setelah itu pilihlah bahan yang berkualitas teman-teman ya, bahan baku terutama itu yang berkualitas. Meskipun harganya agak mahal dikit ya, jadi jangan yang kualitasnya paling jelek itu jangan, jadi yang sedang sama yang baik. Nanti minta pelanggan milih yang kualitas mana, ada harga ada kualitas kan, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi nanti pelanggannya suruh milih teman-teman ya, ibu mau yang seperti apa, mau kalau yang ini harganya segini, kayak yang A harganya segini, yang B harganya segini gitu. Jadi teman-teman coba pilihkan, coba dikasih pilihan untuk konsumennya ya. Jadi konsumen itu biasanya selalu milih produk yang berkualitas seperti itu. Jadi kita jangan jual yang jelek ini jangan kita jual gitu teman-teman. Nah itu adalah 7 tips untuk memulai usaha percetakan teman-teman. Saya akan kasih bonus ya, bonus 1 tips bagi teman-teman yang memulai usaha percetakan. Nah bonusnya ini adalah jangan lupa untuk mencatat pembukuan teman-teman ya. Pembukuan ini sangat penting. Jadi modal kita berapa, modal bahan baku berapa, nanti pendapatan kita berapa, itu kita catat teman-teman ya, supaya kita ada pembukuan. Kita bisa tahu kita untung atau rugi seperti itu teman-teman. Pembukuan juga bisa kita lakukan melalui aplikasi pembukuan yang ada di aplikasi HP Play Store, itu banyak sekali teman-teman, tinggal pilih mana yang sesuai buat teman-teman gitu ya. Kalau enggak ya kita catat manual saja juga bisa, itu lebih simple ya dan tidak ribet teman-teman ya. Nah segitu dulu ya tips 7 plus 1 tips dari saya ya, semoga bermanfaat bagi teman-teman, dan jangan lupa like, subscribe, dan komennya teman-teman ya. Bagi ada yang kurang paham, bingung, atau bertanya tentang apapun, silahkan komen di komen. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.